15 ini apa 15 isi ya kan, mana pembukaan tentang masalah yang 5 DC itu ya kan, malah bilangnya 2 3 ya kan, terus nggak tahu apa lagi, buyeng aku ngedengernya sumpahnya. Itu jadi intinya ya di sana dia hanya mengencounter hal yang dia pikir dia masih kekeh untuk kayak bahwa gue juga sebenarnya ada usaha gitu. Walaupun maaf kamu terlalu membiarkan masalah ini terlalu alot ya, makanya Dokim bilang dari kemarin-kemarin diem itu adalah emas, bukan jalan keluarnya. Akhirnya kan kamu dicap begini dan semakin ditindas semakin bersinar. Sekarang gua tanya, bersinarnya dari mana? Akhirnya begini kan, nggak ada pengandaian-pengandaian begitu yang selalu diterapkan sama pembelanya SW. Kan ujung-ujungnya apa, udah diomongin juga ngeblunder ya, ujung-ujungnya apa, semuanya kan diakuin juga iya kan, masalah apa yang terjadi di online semua live omongan. Apalagi ya, nggak banyak terlalu dibahas sih, lebih banyak kayak dinamika masalah jadwal anak ya kan, yang aku tidak tahu kebenarannya seperti apa detailnya, karena kalau kita kuruk-kuruk juga kan aku takutnya kita spekulasi, tapi kan udah cukup diperlihatkan dari 1 tahun atau setidaknya 4 4 5 bulan ini yang pembukaan tabirnya seperti apa. Jadi aku rasa kalau dia mencoba untuk memberikan serangan-serangan atas uang 200 juta gitu yang berkali-kali ditanya sama Densu jawabannya blunder, lu coba untuk kayak membela, nggak tahu itu bela nggak tahu, gue juga nggak inget apalah ya, sama masalah jadwal anak, masalah hak asuh anak, ujung-ujungnya dibuat nangis ya kan, ujung-ujungnya gue nggak dapet jawaban yang gue pengen. Akhirnya ya kita jadi kembali lagi ke pakem yang apa yang sudah tersebar sebenarnya gitu. Tapi at the end of the day aku tetap mengapresiasi ya SW akhirnya. Nah ini yang kamu butuhkan gitu loh. Ya, tapi gue tetap tunggu namanya, kalau kamu mau masuk ke podcast-podcast yang lain, tolonglah lebih details ya. Terutama untuk hubungan kamu sama CEO, kita perlu tahu. Karena disitulah jadi berantakannya tuh pas kamu sama CEO gitu. Terutama tentang, ada satu lagi tuh, masalah tentang Gunung Kawi. Kayaknya si pesulap merah, wah membara banget ya. Dia kayak mencoba cari, lu harusnya terima kasih sama Densul, lu dikasih namanya untuk diberikan aman, makanya sampai diundang SW. Nah kan akhirnya apa, lu bikin nyaman, nggak bikin nyaman si SW kan, lu nerocos aja, ujung-ujungnya ngomong ke Jokowi, ngapain coba, ujung-ujungnya nerocos lagi ke Jokowi, langsung handphonenya diambil, kalian lihat nggak mimiknya dari SW pas dia ngomongin masalah. Saya mau nanya, kamu sebenarnya kenal nggak sih sama mantan Aspri yang diceritain sama netizen gitu? Yang akhirnya seperti kayak dikolerasikan ada kemiripan sama kehidupan kamu. Apakah kamu kenal Aspri tersebut? Gak, saya nggak kenal. Gak, saya nggak kenal. Di situ jawaban yang SW berikan, jadi gue tambah kayak yakin bahwa Aspri itu benar adanya. I don't know, karena sebenarnya dia bisa jawab daripada dia bilang nggak kenal gitu kan, nggak, tidak benar. Terus siapa asprinya, kan dia bisa ngomong aspri saya sebenarnya namanya ini ya, ini fotonya, ini orangnya, kayak gitu kan bisa encounternya. Makanya bekelin semua bukti-bukti kalau lain kali ke podcast itu, jangan ngarang-ngarang bebas, jangan nggak tahu apa yang lu mau sampein. Apalagi kan ini podcast yang memang lu persiapkan, yang lu pilih. Ya harusnya lu disiapin semuanya, apalagi yang pinjol itu tuh. Ya apalagi dari tadi pinjol 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 pinjol, lu nggak ada bahasa yang lain.
SW aja nggak tahu, ngejawabnya bener nggak, bisa dibukti nggak? Dari nomor telepon, ada KTP. Ya siapa tahu itu orang yang menggunakan datanya RO atau di orang internal yang jahat. Ya, ting aja ngapain pinjol, udah dapat dari bank, pinjol duit, pinjol sebanyak-banyaknya, pinjol paling cuma berapa, di bawah 100 juta. Ya, sementara kalau untuk RO dia minimal harus 100 juta ke atas. Jadi nggak mungkin kalau masalah pinjol itu. Ngarangnya kemana-mana. Udah gitu nggak bisa dikonfirmasi lagi sama lu SO. Ya, lu nggak tahu dari apanya. Sampai SW sendiri ya ngomongin masalah tentang pinjaman di bank CBA itu, ya. Sampai Densu ngomong bahwa ini gimana sih, saya nggak ngerti. Jadi gimana masalah uang dapat utang yang belum beres atau gimana sih? Aduh maaf, mendingan saya tanya aja sampai yang ahli. SW aja tidak bisa memberikan jawaban yang sesimpel dengan lu pergi ke bank, minta lu yang bayar, nominalnya berapa, lu nggak dikasih tahu, runutannya tolong jelas gitu loh ceritanya. Densu sampai kesel sendiri jadinya kan. Jadi kesel sendiri, ini gimana sih? Saya nggak ngerti, emang bisa ya balik nama tanpa persetujuan dari debitur apa gimana? Ya saya juga nggak ngerti. Again kan kamu ahli dalam uang. Dan ini Densu saking keselnya, ya udah mungkin saya harus tanya sama orang yang ngerti gimana sih prosedural masalah bank. Lu yang kesana kucur-kucur-kucur-kucur, lu sendiri katanya bisa balik nama tanpa harus ada debitur segala macam. Ya jelas lu nggak akan dikasih tahu orang di situ kamu bukan debitur utamanya, malah muter-muter di situ ngomongnya. Pokoknya kalau udah setiap masuk ke ranah uang, udahlah di situ berantakan semuanya lah. Ketawa gua liatnya. Puyeng guys, kepala Dokcin. Ya kan? Gua nonton jam 11 malam sampai jam 1 pagi gitu. Ya, sampai Densu harus marahin Esu. Baru kali ini gua ngeliat ada podcaster yang benar-benar marahin narasumbernya. Makanya kamu jangan begitu, itu tidak boleh, itu aib. Ya, SW cuma gini aja, iya saya salah. Terus yang masalah tentang yang paling lucu banget responnya si SW ya. Kamu nggak boleh begitu, itu ranah publik. Iya makanya aku mau minta maaf. Iya aku makanya mau minta maaf. Nggak boleh, itu udah ranah publik, hati-hati. Ya bagaimanapun juga RO sudah banyak berjasa untuk kamu. Iya makanya aku mau minta maaf. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada aja nih satu Tuan Putri ini. Percaya RO pinjol gini. Perlu kalian tahu namanya pinjol, dari satu pinjol itu tidak akan lebih dari namanya 10, 20, 30, bahkan 50 juta. Di situ aja udah nggak masuk akal. Gimana ceritanya bisa bilang itu pinjol? Makanya lebih spesifik dong. Terus minta ditanyain sama Densu kan, tapi namanya, maaf, kalau namanya pinjol itu kan harus ada namanya KTP. Harus ada namanya nomor telepon. Itu dari mana kamu tahu itu kalau itu memang pinjol? Dari nomor telepon. Ya jelas namanya ngehack masalah pinjol itu kan dari nomor telepon sama KTP yang nyebar kemana-mana. Dia sendiri juga SW juga nggak tahu lagi ngejawabnya. Dari nomor telepon. Bukannya harus lewat KTP juga? Iya KTP. Aduh, tapi kasarnya gue harus nonton sampai 1 jam 30 menit. Aduh, itu receh banget, random, dari kasus yang masalah leasing mobil, tagihan kartu kredit, ojolnya tiba-tiba plok pinjol. Pinjol itu kalau untuk RO mah nggak akan kepake, say. Kredivo aja yang paling tinggi aja 50 juta. Sekarang gua tanya, ada nggak pinjol yang sampai 50 juta? Nggak ada. Lu harus ada namanya termin. Gua kasih tahu edukasi masalah pinjol. Pinjol itu kalau kita apply nggak akan langsung gede. Ya, nggak akan langsung gede. Lu dikasih nominal kecil, lu akan diputer.
ya, lu akan diputer nih. Edukasi untuk yang nggak tahu pinjol, itu akan diputer. Ketika lu bayar, lu akan dibuka lagi lock, selamat dapat satu digit berapa gitu kan, nggak nyampe 10 juta juga. Nanti lu akan dibuat blunder, akan dibuat puyeng. Ada yang durasi 7 hari, 15 hari, 30 hari. Ya, itu juga kalau misalnya lu udah bayar tiba-tiba, apalagi kalau untuk seukuran RO, gua bayar deh gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah nyampe pinjol ini nagih, berarti kan itu minimal harus sebulan lu nunggak. Dan untuk RO paling duit muter apa gitu kan, itu juga nggak mungkin satu dua digit, say. Yang RO butuhkan itu tuh udah sampai ratusan juta minimal sekali keluar. Ya, itu juga kadang kalau kita bayar lebih cepat, si pinjol itu akan tiba-tiba apa, ngelok, dibilang kredit skor tidak baik. Ya, segede-gedenya pinjol atau dana cair kredivo, ya, yang paling besar aja kredivo itu paling 30 juta. Itu juga cairnya nggak akan sebegitu. Makanya ngarang bebas, apalagi kalau untuk sekaya yang harganya miliar-miliaran, pinjol apa yang kayak begitu? Pinjol akhirat? Nggak ada. Begitu menurut aku itu terlalu terlalu cocok logi ya. Karena mendingan kata dokter juga apa, kalau lu nggak bisa jawab tentang masalah DC, lu bilang aja DC mobil, kartu kredit, udah, yang lainnya saya nggak tahu apa. Tiba-tiba muncul pinjol di e-counter lah sama Densu, lu nggak bisa ngejawab lagi masalah itu. Mungkin pinjolnya CEO kali, ngeplay karena nggak punya uang, akhirnya maksa pakai ada KTP-nya di handphonenya, si siapa namanya, SW, masukin KTP-nya, nomor telepon. Nanti SW kalau ada di apa namanya, podcast yang lain, tolong bahas tentang hubungan kamu sama CEO ya. Kayak ini kamu udah hopeless sama CEO deh, kayak nggak mau dibahas. Kan itu yang kamu bangga banggain, lupa ya ngebahasnya, lupa pasti. Belahan jiwa. Karena kenapa kamu terlalu sadar ya bahwa CEO ini ternyata udah menjadi polemik ya, makanya kamu tidak bangga banggakan kan CEO. Nah itu perlu sadar nih, makanya Sergio, no. Saking udah peliknya, bahkan seorang CEO aja udah nggak dianggap penting dalam podcast itu. Kesannya menstigmakan, menggardakan bahwa dia adalah rajanya gitu kan. Raja kentut dari kota Saranjana. Ya, itu iya masalah pinjol, HP, kartu kredit. Kartu kredit itu kan lu yang pakai. Ya RO juga kan ada masa dia nggak ada duitnya. Apalagi harus ngebiayain lu per bulan miliaran-miliaran. Ya memang kalau memang lu ngeklaim masalah lu handle semua, walaupun itu kartu kredit, masa sampai segitu egonya, giliran mohon-mohon minta tiket untuk Blackpink bisa, tapi giliran untuk kartu kredit yang lu sendiri keluarkan, lu nggak mau tanggung jawab. Karena kalau lu sekali nggak ngeberesin tentang kartu kredit card yang menjadi modal untuk belanja yang tidak ada limit itu, lu nggak akan punya uang. Ya lu bayar dong, ada kontribusinya dong. Katanya kerjasama. Ini adalah masalah keluarga, masalah internal yang harus bekerja sama berdua. Ya kalau memang RO lagi nggak begini, lu harus punya namanya kemanusiaan dong, punya hati. Lu bantu bayar. Katanya lu bilang sampai 20 M untuk rumah itu kontribusi. Masa untuk kartu kredit aja yang mungkin hanya puluhan sampai ratusan juta lu nggak bisa cover yang memang lu butuhkan, biar nanti kartu kredit lu semakin banyak akses. Lu malah biarin dijadikan masalah. Coba. Ya, dari itu aja gue udah kesel dengarnya. Tiba-tiba muncul pinjol ngomong sama Korong. Ya ikut kerjasama lah. Kenapa kalau udah masalah namanya masalah uang, lu kayaknya nggak mau rugi gitu ngeluarinnya. Ya, tapi giliran lu minta dikonfirmasi yang harusnya adalah image kamu sebagai wanita yang duit gitu. Lu sendiri nggak bisa namanya nge-counter, mengklarifikasi hal itu, dan kamu pentingnya kalau bisa. Aduh, apalagi guys ya pembahasannya. Gue sampai kayak ngenes sendiri ngelihat bahwa dia mencoba untuk ngebawa masalah perselingkuhan RO yang lu nggak berhasil, ya kan?
masalah tentang jawaban uang kagak ada jawabannya, lu sampai harus dimarahin sama Densu untuk dipatah-patahin. Ya aku mau minta maaf. Atau gue jadi kacau. Ada maaf ya, ada beberapa menit ya, banyak menitnya yang dia lagi di podcast tuh dia gini, hah? Nggak tahu, nggak tahu. Kamu banyak yang nggak tahu ya dalam rumah tangga ini ya. Jadi 11 tahun ngapain aja? Kalau gue digituin, gue tonjok Densu beneran. Tapi kenapa lu memilih untuk diem? Lu malah kalau lu itu tuh Densu tuh udah ngejelekin kamu loh. Harusnya kamu tepis dong. Harusnya kamu bilang enggak, saya tahu. Saya mungkin ada hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan. Begini yang sebenarnya lu buka-buka sekalian. Ya. Kalau posisi gue jadi S, kalau ngomong kayak begini kurang ajar. Gak sadar. Onyo dinarasikan seolah penyebab adiknya kena gangguan mental. Iya, kenapa sih setelah Onyo masuk langsung ke psikiater coba? Jahat banget nge-framing si Onyo kayak bikin Talia Tania jadi gila. Maksud lu apa? Sementara lu bilang ya bahwa Dokcin nggak mau nyinggung lagi masalah tentang Gunung Kawi ya, karena kan SW bilang katanya anak-anaknya semenjak RO sama SW sering konflik, terutama Thalia, dia apa namanya menjadi kepribadian yang aneh, sering marah-marah sendiri, sering mukul-mukul segala macam. Kenapa lu harus bawa si Onyo dijadiin kambing hitam? Ya mungkin, jangan cari-cari si Onyo yang menyebabkan Thalia Tania jadi, terutama Thalia jadi agak-agak terganggu psikisnya. Ya itu kan nggak ada hubungannya sama Onyo, ya itu kan karena ya lu sebagai orang tua gitu loh. Mungkin si Thalia mendengarkan atau bagaimana, kenapa jadi Onyo yang disalahin di situ? Kadang gue jadi kayak, lu nggak sadar apa yang lu omong ini mengencounternya jadi menuduh jadinya gitu, jadi mencari victim jadinya, ya kan? Again, kalau misalnya kita masalah yang basi ya, maaf ya, masalah KW ini, kalau dokter mau maksain masuk ya, ya karena rumah lu sendiri aja udah diterbelenggu sama namanya goib-goib. Yang disasarin utama dulu kan kalau waktu kita ngomongin masalah RO sebelum pindah, ya kan? RO sendiri aja yang melihat bahwa ada makhluk halus besar gede. Ya kalau kita ngomongin masalah tumbal-tumbal kan anak-anak lu dulu yang dijadiin sasaran, diganggu. Iya kan? Ya makanya nggak aneh, nggak ada hubungannya juga sama si Onyo yang lu masuk. Si Onyo masuk tiba-tiba anak jadi gila. Kayaknya maksud lu apa gue gitu yang bikin gila? Nggak ada jangan diada-adain lah. Itu lu nggak, kayaknya dia nggak sadar ngomong itu ya. Onyo masuk langsung ke psikiater kayak gue, aduh, apa salahnya ini anak ya Allah? Ya, jauh sebelum Onyo masuk ya, itu juga udah banyak yang gua nggak mau namanya lagi untuk ngomongin masalah tren Gunung Kawi ya, FOMO-nya udah basi ya. Cuma kan RO sendiri di podcast-podcast selamanya juga menjelaskan hal itu. Saya di rumah sering dapat gangguan. Ya kan, saya melihat banyak makhluk-makhluk gede gitu kan. Bahkan juga ada satu podcast yang RO ngomong ini jauh banget waktu pernikahan. Aduh, saya nggak mau lah untuk diikut andilin masalah doa-doa sama ritual-ritual apa yang kamu jalanin lah, saya nggak mau ya. SW juga ngajak si RO untuk ikut-ikutan masalah ritual-ritual ini, tapi RO menolak. Gue nggak mau, ngeri kayak begitu. Walaupun akhirnya gue dapet gangguan di rumah sama ke anak gitu, akhirnya gue biarin ini nggak benar, keluar dari rumah itu. Ini jauh malah RO ngomong itu sebelum perkara itu terjadi, masih mereka suami istri. Thank you sih. Jauh sebelum hal itu terjadi. Mau kita nggak kesinambungin, tapi memang runutannya ke sono lagi, ke kawi lagi. Jadi anak lu kena gangguan psikiaternya ya gara-gara ulahnya mungkin. Lu secara spirit ngelakuin apa? Hal-hal kasat mata seperti apa yang kamu lancarkan yang akhirnya anak lu yang jadikan hampir dijadikan victim, ya kan?
Tapi kenapa lu harus ngebawa nggak ada angin nggak ada hujan gara-gara Onyo anak jadi tambah ke psikiater, ya kan? Tadi malam live Sergios 17 biji mewek bersama sekuat itu Bunda Cenah live bahas RO ribuan. Masa sih? Udah. Maaf banget ya, CEO itu akan menjadi cerita lalu. Ini kenyataan yang mau nggak mau pasti bakal seperti itu kok guys. Karena masalah dari RO dan SW ini selalu menjadi eh, episode-episode yang semakin 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 heboh kalau menurut Dokcin ya. Dan keberadaan CEO makin lama makin tidak dipentingkan, tidak dibutuhkan. Maaf banget untuk Sergio, kalian harus mulai namanya segera cari idola baru kalau menurut gua mah. Ya. Karena SW aja di podcast terpentingnya dia tidak ada namanya nge-encounter masalah CEO sama sekali. Malah takut kan? Ngomongnya cuma Gio. Gitu. Makanya kedekatan kita akhirnya live bersama, tapi saya minta maaf. Nyinggung kek. Kan dia juga pengen dipansosin. Ya, makanya. Gak tahu jana-jana mana lagi loh. And then what else guys? Jadi kalau yang tanya-tanya masalah tentang hak asuh anak, kita mah sorry to say ya, kita tidak akan dapat sebegitu transparannya karena atas permintaan khususnya dari mediasi hukum juga akan menjadi resultnya hasilnya yang private. Kemungkinan ada, pasti ada press conference yang akan disampaikan, tapi mungkin pada porsinya ya. Ya intinya kita mah pasti akan tahu pada akhirnya siapa yang akan mendapatkan hak asuh ya. Aku sih masih berharap walaupun kalau memang ke RO gitu ya, mereka kan udah di bawah ranah payung hukum yang udah memastikan akan hal itu. Ya banyak hal-hal yang di counter sama SW yang Dokcin juga belajar dari apa yang disampaikan RO. Banyak sih sebenarnya. Oh ya benar, ada cerita ini benar. Tapi kan namanya pembelaan pasti kan itu kan POV-nya dari SW gitu. Ya aku sih hanya menghargai aja. Oke, kita terima, kita kita simpan gitu kan. Oke, paling nanti ke depan kita bisa banding-bandingkan kan untuk yang mana sih yang lebih realistis apa tidaknya. Apalagi masalah tentang nomor WA, ya kan? Banyak hal-hal yang sebenarnya effortnya itu kalau memang benar untuk anak sebenarnya ada usaha yang lebih bisa dilakukan ya. Kalau masalah complicated, masalah WA itu kan ada pergantian nomor sebanyak sampai 2 kali, ya kan? Di 2025 aku nggak tahu karena kita masih belum tahu beberapa tembakan-tembakan masalah yang men-trigger akhirnya RO malas gue ganti nomor dah gitu. Dan ternyata untuk masalah nomor baru di hengkang yang rumah itu ternyata nomornya udah baru, berarti selama ini nomor itu udah tidak dipakai gitu kan. Again, e-counternya dari SW ya, effortnya menurut aku agak seperti blunder ya. Karena kalau bukan blunder namanya bukan SW, betul nggak? Ya. Aku rasa banyak hal-hal yang bikin gedek RO daripada gue ini gue ganti dah nomor. Mungkin ada keperluan apa gue juga nggak ngerti ya. Aku juga tidak mau namanya ngebela-ngebela. Mungkin RO juga ada problem apa aku juga nggak tahu. Tapi encounternya dari SW juga aku rasa effortnya masa cuma sampai Onyo. Kan kamu kan kayaknya kelihatan sama Onyo ini seperti kayak kayak kontrak ya kalau kata aku. Ya, kayak kayak kontrak gitu. Kenapa kamu malah dapatnya dari Onyo? Kayak di Poek di Lebok gitu kan. Kan kamu bisa ada manajer, mungkin ada anak-anak yang kemungkinan juga malah lebih tahu, atau banyak namanya sumber-sumber yang bisa lu usahain deh. Lebay-lebay karena kan attention, butuh perhatian. Ya gunakanlah kehebatan kamu dalam mencari perhatian tersebut. Dan aku rasa di situ juga banyak blundernya. Ya jadi Dokting cuma mengapresiasi aja sama defensifnya itu kita kasih platform ya oke silakan gitu kan biar seneng fans-fansnya berarti gitu. Again 1,5 jam guys, mata gue sampai belalakan. Blunder banget, bikin gedek. Blunder terutama yang bikin greget, maaf ya kalau blunder masalah POV sejarah kehidupan berumah tangga mereka dan teknikal masalah
hak asuh anak kayak gini-gini, ya Dokcin walaupun dia blunder juga, tapi kan kita udah tahu lah logikanya bagaimana. Masalah yang kita pengen bener-bener pengen di encounter yaitu kan masalah tentang debt collector, masalah pembangunan rumah itu, masalah hak asuh, masalah tentang sepak terjangnya SW di sosial media. Walaupun ya sosial media aku cukup puas lah gitu kan, tapi masalah-masalah uang gini, tolong ya, aku nggak mau denger lagi ya SW ya, kalau kamu muncul ada di podcast lain, gua nggak mau tahu. Masalah uang lu jangan ngelempar kasih jawabannya lagi dihitung. Emangnya lu datang lagi mau ngampar pinjem duit lagi dihitung gitu, dihitungnya di lokasi sama rentenir diuangin. Ini podcast yang lu harus sudah punya data yang siap untuk dibuka. Sekarang mana ada orang yang datang ke podcast terus tiba-tiba timnya suruh hitung dulu duit yang gua keluar berapa ya. Ini segala macam keluar. Jadi selama ini lu ngapain? Selama ini lu ngapain? Itu kan duit yang justru bukan harusnya yang paling utama lu tahu, yang lu paling ogah banget untuk namanya keluar duit perhitungan. Baru kali ini di podcast ada yang dimintain bagaimana harta uang untuk kamu nyumbangnya berapa, bapak kamu berapa, ya kerugian atau hal yang kamu udah effortkan berapa. Bentar lagi dihitung dulu. Kalau nggak dihitung dulu, saya tidak tahu itu jawaban yang gue dengar dari awal sampai terakhir. Dihitung udah lebih dari 2 tahun, baru dihitung sekarang pengeluaran lu. Berarti selama ini kalau kamu ada kontribusi dari dana pribadi tabungan lu begini. Makanya jangan dikasih akses sih. Oh, jadi lu juga nggak tahu kan uang di tabungan lu sampai kosong. Ya. Makanya nggak aneh gue ngeliat video yang viral, ya, yang duit lu diambil dari tabungan sama CEO, diambil semuanya berapa puluh juta. Lu sendiri nggak tahu uang lu di dalam berapa. Aduh, shock weather. Ya, setiap dimintain data, kamu ada aja blundernya. Lagi dihitung senjatanya. Nggak mungkin lagi mau coba untuk di rekening untuk masalah pengeluaran lain atau kredit card segala macam, lagi akan diusahakan untuk di print rekening korannya.